Iya. Di sini kayaknya deh. Oh ya udah nih. Jalan. Kalau begini. Luar biasa. Apa? Kalau begini. Mana? Mana? Lagi di sini. Enggak, belakang. Ini di bawah satu. Itu ini. Yang lain lewat depan, Lewat samping ya. Pak, mohon maaf dengan Bapak siapa? Oh gitu. Acara ini biasa diselenggarakan berapa bulan sekali atau berapa 1 tahun sekali? Kebetulan untuk di Cikota kita kerjasama sama 4 UO untuk saat ini ya. Oke. Itu kita atur jadwalnya dalam 1 tahun itu masing-masing kebagian sekali. Oke. Setiap masing-masing. Ini kan yang sudah kedua nih. Kedua. C yang kedua di ini. Jadi tahun besok insya Allah akan ada lagi yang ketiga. Itu berapa minimal berapa bulan sekali itu? Apa 6 bulan sekali? Untuk pertandingan dengan 4 UO kan berarti kan kita bagi 4 ya. Oke. Berarti kan sekitar 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan ada per bulan. dengan UO yang berbeda-beda. Gitu. Di setiap tahunnya di Kota Bekasi itu minimal kita 4 kali mengadakan. 4 kali Mengadakan jumlahnya, mohon maaf, jumlahnya berapa ini sih perguruan? Semuanya Untuk seluruh perguruan sebetulnya banyak di kota. Banyak. Hanya saja yang terdaftar itu untuk saat ini sekitar 75 perguruan. Oh, 75. Iya, Perguruan aktif. Aktif. Aktif itu pun masih terus bertambah. Karena kayak ada beberapa perguruan yang kemarin sudah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota IMSI kota. Jadi bisa kemungkinan nanti akan nambah terus. Gitu. Kalau di kota ini, di kota Bekasi paling banyak perguruan. Terus untuk program-program itu sendiri di Kota Bekasi seperti apa? Kalau satu ini? Kalau ini tetap benar, kita kan namanya mengembangkan tradisi, mengembangkan budaya. Karena pencak silat ini nggak cuma berbicara tentang prestasi, tapi pencak silat itu berbicara tentang jati diri. Dalam artian attitude, harus bagaimana cara silat, jadi kepribadian yang terbentuk. Itu berarti mengukur kepribadian seorang gitu ya? Iya, kita mencetak generasi-generasi yang memiliki kepribadian kesatria, bertanggung jawab, gitu dan sama orang sama sopan santun. Itu yang diajarkan di kita di silat itu adab yang tidak boleh hilang sebagai seorang pesilat. Untuk positifnya apa sih di IPSI ini? Biar orang bisa pada masuk itu, hal yang positif itu apa? Kalau misalnya dari segi kesehatan, teman-teman pesilat, namanya pesilat kan gerak ya. Ya, Berarti otomatis tubuh gerak, berarti sehat. Dari segi prestasi, ya silat sekarang itu ada yang namanya jalur prestasi. ya. Untuk adik-adik kita yang SD, SMP, SMA untuk kejenjang berikutnya, itu bisa lewat jalur prestasi. Dengan ikut di kejuaraan prestasi seperti ini. Gitu. Terus dengan masyarakat, karena memiliki jiwa sebagai seorang pesilat yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat banyak sebetulnya. Berarti salah masuk jenjang pendidikan itu bisa melalui IPSI juga itu syaratnya bisa. Oh iya, kalau itu kan dari dalam artian gini. Contoh misalnya begini, satu perguruan pengen ke SMP, tidak kejuaraan, kita tinggal dari simpulan. Kasih ke KONI, keluar dari KONI rekomendasinya, bawa ke sekolah. Dan itu bisa jadi nilai plus untuk dia bisa masuk ke sekolah negeri. Oh, berarti sangat membantu sekali itu ya. Ada banyak yang ketika bahasanya gini, mereka mengucapkan terima kasih. Karena dengan adanya jalur prestasi, mempermudah mereka untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Iya, ke sekolah negeri yang jenjang lebih lagi. Sudah kurang lebih udah berapa siswa yang bisa masuk melalui jenjang seperti ini? Nah, kalau untuk kemarin data kita itu sudah lebih dari 100. Ya, itu sudah lebih. Tapi angka pastinya kan kita ada bidangnya ya. Bidang organisasi kita pegang. Tapi informasi dari bidang organisasi kita bahwa yang masuk ke jalur prestasi itu lebih dari 100. Gitu. Dan data kita matching sama KONI. Oh, berarti berkolaborasi gitu ya? Kota Bekasi. Berkolaborasi. Berarti sangat ibaratnya dibutuhkan sekali bagi
anggota-anggota ICI yang Iya benar. Mempermudah adik-adik untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya yang bahasanya ke sekolah negeri. Nah, terakhir Pak Sekjen, harapannya seperti apa nih bagi anggota-anggota yang belum masuk ke ICI itu supaya bisa masuk tuh, harapan Pak Sekjen seperti apa ya? Ya kalau kami kan begini, kami berharap teman-teman di luar bisa menitipkan anak-anaknya kepada perguruan-perguruan yang sudah terdaftar di ICI Kota Bekasi. Harapannya apa? Agar mereka terpantau. Ya. Apalagi sekarang kita mau BK. Kita udah masuk BK Porprov nih. Oke. Tahun ini. Harapannya ialah kita di Kota Bekasi bisa mendapatkan atlet-atlet yang asli Kota Bekasi. Terus bisa menciptakan generasi penerus yang memang memiliki kejiwaan itu jiwa kesatria gitu. Jiwa pendekar. Nah, itu sudah untuk menciptakan bibit-bibit unggul ya di Kota Bekasi khususnya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Apakah mungkin ICI bisa berkolaborasi dengan salah satu, ini ada ketua kita Dharma Siliwangi Nusantara, itu bisa kolaborasi tidak? Kami membuka semua kolaborasi. Jadi kami tidak terpaku dengan apapun, dalam artian begini. ICI punya aturan di TB, tapi kalau untuk kerjasama kami bebas. Selagi di sana ada tradisinya, kita kan 4 aspek. Selagi 4 aspek itu masuk dalam kita bebas untuk bekerja sama. Jadi kemungkinan besar bisa berkolaborasi dengan Dharma Siliwangi Nusantara DPD Kota Bekasi ya. Insyaallah. Dan Dharma Siliwangi Nusantara kebetulan pembinanya adalah Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adianto Cahyono. Beliau mendukung kita sepenuhnya untuk berkolaborasi dengan ICI. Terima kasih Pak Sekjen atas waktunya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Di pertama ada hasil ofisial untuk atletnya jadi edukasi 5 bulan sebelum bertanding. Diinformasikan partai terakhir, partai 127 gelanggang B, dan akan dilanjutkan lagi pada partai 128 gelanggang B pada pukul 13.00 di gelanggang A 1 dan akan diistirahatkan kembali kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 di partai 142 gelanggang B, gelanggang A. sekali lagi. Dengan siapa Bapak? Assalamualaikum Wahyu Hidayat. Pak Wahyu sebagai apa di sini? Sebagai Dewan Pakar dari organisasi Dharma Siliwangi Nusantara Kota Bekasi. Oh gitu. Kebetulan tadi kami sudah wawancara dengan Sekjen ICI Kota Bekasi. Beliau sangat mendukung dan siap untuk berkolaborasi dengan Dharma Siliwangi Nusantara. Begitu. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, seperti apa nih kelanjutan untuk berkolaborasi dengan ICI? Oh iya, ICI adalah olahraga asli Indonesia yang memang awalnya persilatan itu dari Jawa Barat. Sedangkan Dharma Siliwangi Nusantara itu berada pengurusnya di DPP-nya adalah
Sultan semakin 8 daripada keturunan Prabu Siliwangi. Nah, Dharma Siliwangi Nusantara adalah satu organisasi kemasyarakatan yang pertama adalah berdasarkan kepada olahraga petinju. Itu yang menjadi pokok. Sedangkan kegiatan yang lain adalah seperti organisasi yang lain. Nah, oleh karena itu Dharma Siliwangi Nusantara, saya berharap bisa berkolaborasi, bisa kerjasama dengan IPSI Kota Bekasi agar dipadukan, karena tujuannya adalah sebagai pembinaan daripada generasi muda untuk lebih memahami daripada langkah-langkah pemuda para remaja, supaya dia lebih dalam jiwa yang sehat, terjadi kekuatan yang kuat. Itu yang menjadi pokok buat kita. Bagaimana kolaborasinya adalah bisa kita melakukan kerjasama dengan IPI dengan melakukan kerjasama kepada Diknas pendidikan, Dinas Pendidikan kita ajak, Dinas Pariwisata kita ajak bersama IPSI. Jadi bersamaan dengan itu kita akan menghadap untuk bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada di Kota Bekasi untuk mengembangkan anak-anak muda itu agar berprestasi yang bisa bermanfaat buat dirinya dan juga untuk wilayah daerah. Oke. Nah, yang saya mau pertanyakan, DSN itu apa sih sebenarnya? DSN adalah organisasi masyarakat yang dicetuskan dan didirikan oleh ini sepuh dari Putra Sultan. Beliau adalah keturunan dari Prabu Siliwangi yang kini sebagai ketua di seluruh Indonesia, yang sekarang baru mengembangkan sayapnya di dalam organisasi ini, berpusat di Kota Jakarta, ya, lalu ada di Depok dan juga ada di Bekasi. Nah, ini rencananya mungkin dari DSN Kota Bekasi menjadikan ikon untuk bisa bekerja sama untuk menghidupkan di seluruh kabupaten kota dahulu di Kota Bekasi, di Jawa Barat. Itu. Nah, untuk program-program DSN itu sendiri, salah satunya apa, Pak Haji? Pertama, programnya adalah di samping IPSI ya, ada juga kita bekerja sama dengan pengolahan sampah. Itu adalah problem utama di dalam masyarakat, bagaimana mengolah sampah recycle terhadap B3 ini, di mana kami sudah memulai merintis bekerja sama dengan pihak pengusaha dari Yogyakarta. Di dalam pengolahan sampah itu bisa menjadi bahan termasuk plastiknya, biji-biji plastik yang bisa bermanfaat untuk menjadi produksi baru di dalam, dengan memerlukan dana yang cukup besar. Nah, oleh karena itu inilah yang akan saya kerjasamakan juga dengan lingkungan hidup di Kota Bekasi. Jadi program-program itu sudah terencana gitu ya? Sudah ada rencana dan tinggal menunggu MOU-nya. MOU-nya ya, penetapan kerjasamanya tinggal ditandatangani nanti ketua DSN lah. Saya sebagai dewan pakar itu hanya berapa perusahaan yang akan berkolaborasi atau MOU dalam waktu dekat ini? Sementara kita belum menginjak kepada perusahaannya, tetapi perusahaan yang akan kita olah adalah dari Condong Catur Yogyakarta Sleman, itu sudah siap untuk kerjasama dengan kita. Lalu kita akan memasarkan untuk daerah, terutama Kota Bekasi, dengan melakukan presentasi pengolahan sampah di dalam lingkungan hidup. Kemudian kita juga akan lakukan lagi ke kabupaten dan juga termasuk di Sumatera. Itu juga menjadi pokok untuk menjadikan kerjasama ini, termasuk kita menggiring kebetulan kan IPSI juga bagian daripada
Pak Prabowo ya dahulu ketuanya itu ketua Pencaksilat beliau, tentunya ini akan menjadi motivasi buat kita. Nilai tambah ya. Nilai tambah. Kebetulan Presiden Republik Indonesia adalah salah satu ketua umum Pencaksilat. IPSI, ya. Nah tadi saya sudah sedikit berbincang-bincang dengan beliau, Sekjen IPSI Kota Bekasi. Iya. Beliau antusias dan akan berkolaborasi dengan DSN. Apa dalam waktu dekat yang akan dilakukan DSN itu sendiri? DSN dalam waktu dekat ini mematangkan program kerja. Program kerja itu akan melakukan alur termasuk kerjasama di antara baik untuk menghidupkan seluruh tingkat di DPC, kemudian membuat program-program yang ada di Kota Bekasi yang mendukung program daripada wali kota kita Pak Tri Haryanto. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Terima kasih semua buat pemirsa IAW TV. Ya, mudah-mudahan DSN selalu berkibar dan berjaya di Kota Bekasi Amin, khususnya. amin, amin. Terima kasih.